Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lode Ferdiansyah dengan NIM B1C1222180. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bab 14 yang berjudul restrukturisasi perusahaan. A. Konsep dan definisi restrukturisasi perusahaan. Perjalanan suatu perusahaan termasuk perseroan terbatas mengalami pasang surut. Perusahaan yang berada dalam keadaan sulit perlu mengadakan tindakan untuk menyelamatkannya. Restrukturisasi perusahaan merupakan salah satu pilihan yang diambil atas dasar pemikiran dan pertimbangan untuk mencapai tujuan ekonomi dan manajerial. Merger, konsolidasi, dan akuisisi merupakan bentuk-bentuk restrukturisasi perusahaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, restrukturisasi adalah penataan kembali. Adapun yang dimaksud dengan restrukturisasi perusahaan adalah upaya untuk melakukan pengembangan perusahaan ke arah yang lebih baik. Restrukturisasi perusahaan menurut Sri Rejeki Hartono dipandang dari aspek yang dapat dilakukan pada badan usaha dan status badan. Restrukturisasi perusahaan atau badan usaha dengan cara merger atau penggabungan, konsolidasi atau pelemburan, dan akuisisi atau pengambil alihan hanya dapat dilakukan pada perseroan terbatas tanpa mempengaruhi eksistensi status perusahaan yang bersangkutan sebagai institusi. Lain halnya jika hal yang sama diterapkan pada firma atau CV. Oleh karena itu, peraturan yang ada khusus ditunjukkan pada badan usaha yang berbadan perseroan terbatas. B. Merger. 1. Pengertian merger. Istilah merger berasal dari kata marge yang dalam bahasa Indonesia berarti menggabungkan atau memfungsikan. Selain definisi tersebut di atas, beberapa ahli hukum bisnis Indonesia memberikan pengertian merger sebagai berikut. Yang pertama, Basilius Ruru mengartikan merger sebagai penggabungan usaha dari dua atau lebih perusahaan yang bergabung ke dalam salah satu perusahaan yang telah ada sebelumnya. B. Kartini Mulyadi. Pengertian Kartini Mulyadi merger sebagai transaksi dua atau lebih perseroan menggabungkan usaha mereka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga hanya satu perseroan saja yang tinggal. 2. Jenis-jenis merger. Menurut Munir Faudi, merger dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu merger horizontal. Merger horizontal adalah merger di antara dua atau lebih perusahaan di mana semua perusahaan tersebut bergerak pada bidang bisnis atau line of business yang sama atau fusi. Merger horizontal apabila dua atau lebih perusahaan yang sebagian besar mempunyai pasar pembelian dan pasar penjualan yang sama-sama berlebur menjadi satu, misalnya antara perusahaan kelapa sawit. B. Merger vertikal. Merger vertikal adalah suatu gabungan di antara dua perusahaan atau lebih dengan mana yang satu bertindak sebagai supplier bagi yang lainnya. Merger vertikal terjadi apabila perusahaan bersatu dengan perusahaan lainnya yang mengerjakan lebih lanjut barang-barang yang dibuat oleh perusahaan yang pertama, misalnya bekerjasama antara pabrik pemintalan dan pabrik tekstil. Merger kongenerik. Merger kongenerik adalah merger di antara dua atau lebih perusahaan yang saling berhubungan tetapi bukan terhadap produk yang sama seperti pada merger horizontal
dan bukan pula antara hubungan hulu dan hilir seperti merger vertikal. Merger konglomerat. Merger konglomerat adalah penggabungan dua perseroan atau lebih yang tidak memiliki kesamaan di bidang usaha sehingga aktivitas bisnis tidak berkaitan sama sekali antara perseroan yang bergabung dengan perseroan yang menerima penggabungan. Alasan melakukan merger. Alasan melakukan merger. Alasan penggabungan perseroan ini biasanya dikarenakan perseroan kekurangan modal ataupun karena manajemen yang lemah yang membuat mereka tidak mampu bersaing. Adapun perusahaan tempat mereka bergabung berdaya saing kuat dan berkedudukan monopoli atau sebagai kelompok konglomerasi. 4. Akibat hukum merger. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas menggunakan istilah penggabungan sebagai pengganti terminologi merger. Penggabungan menurut Undang-Undang Perusahaan Terbatas adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburnya dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang sama hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menghubungkan diri berakhir karena hukum. C. Akuisisi. Pengertian akuisisi. Akuisisi merupakan lembaga hukum yang dalam konteks Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dikenal dengan istilah pengambil alihan, yaitu perusahaan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang bahkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Bentuk akuisisi. Akuisisi sebagai salah satu corporate action dalam praktiknya dapat mengambil bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama, akuisisi horizontal dan akuisisi vertikal. Yang kedua, akuisisi internal dan akuisisi eksternal. Jenis-jenis akuisisi. Yang pertama, akuisisi saham. Akuisisi saham yaitu akuisisi yang dilakukan dengan cara membeli saham suatu perusahaan oleh perusahaan yang lain. Akuisisi aset. Akuisisi aset adalah akuisisi yang dilakukan dengan cara membeli aset dari perusahaan berupa aktiva atau pasiva perusahaan yang akan diakuisisi. D. Konsolidasi. Yang pertama, definisi konsolidasi. Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dikatakan bahwa peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan terbatas atau lebih untuk melebur diri dengan cara mendirikan suatu perseroan terbatas baru dan karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan terbatas yang meleburnya. 2. Tujuan konsolidasi dapat dilihat bersama dalam perjalanan suatu kegiatan bisnis. Kadangkala suatu badan usaha kurang mampu menjalankan diri sendiri tanpa adanya kerjasama dengan badan usaha. Ada banyak jenis daripada kerjasama badan usaha dan antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya memiliki perbedaan dalam melaksanakan kerjasama tersebut. Namun secara umum tujuan daripada pelaksanaan kerjasama dalam badan usaha adalah A.
memperbesar perusahaan. B. Meningkatkan efisiensi. C. Menghilangkan atau mengurangi risiko persaingan. D. Menjamin tersedianya pasokan atau penjualan dan distribusi. E. Diverifikasi produk dan pelayanan. F. Upaya defensif terhadap kemungkinan take over. G. Penyaluran modal yang tidak digunakan. Audio Jungle.